kuat ya. Ayo. Ayo, Dua, ayo. Orang kuat. biar munggah. Gak kuat. Cek kurang medun gue loh, klik gimana? Kuat gimana? Yakin? Mana sampai man?
Panas, 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 panas. Nggak biasa awalnya gitu. Panas, panas, panas. Panas banget. Berhasil mana Pak? Iya. Nama saya John Ali, saya asli kampung Kelurahan, Desa Kadipaten, Kecamatan Selomorto, Kabupaten Wonosobo. Ayah saya petani, ibu saya juga petani. Saya sempat kuliah di Depok Sawangan, di Madinatul Ilmi, tapi tinggal 1 semester saya tinggal karena pekerjaan. Waktu itu saya jadi wartawan di Jakarta, yang namanya anak muda di Jakarta ya, dapat gaji ya sudah, habis di awal bulan, tengah bulan udah kiri lagi gitu. Aku mau Humusnya ini Mas, ini humusnya nih. ini kan pupuk sangat subur ini. Salah satu campuran apa, pupuk organik, asli organik ini. Dan nggak dipakai orang, padahal subur banget. Nah, gawe apa nandur kembang kan subur banget iki, Yud. Subur ya. Banyak orang nggak tahu ini, Mas. Jadi waktu itu saya ketemu Mas Farid Gaban, saat itu saya ngomong sama beliau gitu bahwa Pak Farid, apa namanya, ya waktu itu kan saya di Indopress itu kan sudah nggak jalan gitu kan. Beliau waktu itu ada di Geotimes. Jadi saya ketemu John di Jakarta, kami sempat ngobrol, dia baru saja kehilangan pekerjaan di sebuah media. Pak Farid, apa namanya, di Geotimes ada lowongan nggak gitu, kalau ada boleh saya mau masuk gitu kan. Saya tanya ke dia, saya waktu itu belum tahu bahwa dia juga dari Wonosobo. Ternyata dia dari Wonosobo, dan ketika dia bicara dia dari Wonosobo, saya bilang kenapa kita nggak pulang aja sama saya, dan kemudian kita coba lihat pertanian lagi. Bapak kamu seorang petani, kamu juga punya lahan di kampung dan macam. Saya waktu itu mikir-mikir pulang ke kampung gitu, sebelum kepikiran saya waktu itu kan. Dia sebagai jurnalis mungkin pengen top di Jakarta dan macam, tapi suruh kembali lagi bekerja di pertanian ya. Saya Farid Gaban, saya jurnalis. Bersama rekan saya Ahmad Yunus, pada tahun 2009 saya berkeliling Indonesia selama setahun dengan motor bekas. Kami menyebutnya ekspedisi Yamrut Khatulistiwa. Ini perjalanan swadaya. Misi kami dalam ekspedisi Yamrut Khatulistiwa adalah melihat Indonesia dari berbagai sisi, terutama aspek maritim dan kelautan. Tak hanya keindahannya, tapi juga masalah-masalahnya.
Kami terutama mengunjungi pulau-pulau kecil. Ada 80 pulau yang kami kunjungi. Tapi itu baru sebagian saja dibanding belasan ribu pulau yang dimiliki oleh Indonesia. Kami membuat foto, menulis, dan menjadikannya sejumlah buku, antara lain tentang terumbu karang, hutan mangrove, dan masalah-masalah lingkungan yang berkaitan dengannya. Saya sudah bekerja di beberapa media nasional seperti Tempo dan Republika. Saya meliput banyak tema, salah satunya tema internasional. Saya meliput perang Bosnia, juga konflik di Palestina. Masak. Jadi memang biasa beli beras? Iya, aku biasa beli beras yang ini, Pak. Murah, enak Murah. berasnya. Ini beras apa ya, Mas? Merak. Apa? Merak. Merak. Mereknya Merak. Ya, Emang kulakannya dari mana? dari Madura. Dari Madura. Belinya berapa? 470 Per per 1 karung. satu karung. Iya. 50 berapa kilo itu? Apa? Ini lumayan bagus nggak, Bu? Bagus. Apa? Pulen. Pulen. Iya, enak. Walaupun murah. Murah pun Kalau yang enak. mahal pernah beli nggak? Ya jarang aku beli. Di perkotaan kita bisa temukan juga tadi konsumen yang bisa mendapatkan beras murah sampai 7.500 rupiah per liter atau sekitar 8.500 per kilogram ya. Ini sebagian menjadi solusi bagi buruh-buruh migran ya. Sinten iki nggih? Italia. Nuhun. Niki ajeng mau tanya apa soal sampean tadi kan beli beras itu. Iya, betul, Pak. Berapa sekilonya? Seliternya? Seliternya 7.500, Pak. 700. Itu biasanya memang pakai beras itu. Iya, biasa aku beli beras yang murah lah, Paling biar murah. mencukupin buat keluarga. Itu setiap beli berapa liter? Paling 5 liter buat 5 hari. 5 hari? Iya. 5 liter. Kan sehari seliter. Liter itu Iya. untuk berapa keluarga? Itu ada anaknya 3. Ya. Saya 5 sama sekeluarga. suami. Mm-mm. Kerjanya apa, Mbak? Pembantu Mbak URT, Nadia. iya. Bapaknya bangunan. Buruh bangunan. Iya. Asalnya dari mana? Cilacap, Oh, Cilacap. Cilacap Menjenang. Ini kalau rumah sendiri atau kontrak? Kontrak sebulan berapa? 600. 600.000 Iya, sebulan. betul. Saya kan dapat gaji berapa sebulan? Sebulan 1,5 juta. Juta setengah. Kurang mencukupi. Cukup. Makanya beli beras yang murah, Pak. Biar cukup buat kontrakan, buat ini, buat itu. Kalau suami biasanya dapat berapa? Ya nggak tentu sih, Pak. Kadang ya sehari 130. Nggak tentu lah. Kadang-kadang nggak kerja, kadang-kadang kerja. Namanya bangunan kan nggak selalu ada. Kalau di Majenang apa? Bertani dulu kan? Nanam padi. Nanam padi. sama. Terus kenapa berhenti? Panas. Yang panas. Terus Kenapa panas? kalau gajinya kecil, setengah hari 25. Setengah hari cuma Iya, 25. 25.000 sehari Itu apa paling. nanam atau apa? Nanam, kadang ya matun, kadang ngambil. Oh, panen. Tapi juga sebenarnya di sini ada problem kalau menurut saya ya. Dengan beras seharga seperti itu, kalau menurut saya itu di level petani kira-kira kalau saya perkirakan gabah itu akan dijual di level sekitar 4.000 itu per kilogram ya. Gabah gitu ya. Dan itu di bawah bahkan angka pemerintah yang 4.300 bulog ya.
Dan itu yang juga sebenarnya di sisi lain kita bisa melihat bahwa sebenarnya petani di desa itu mensubsidi kehidupan para buruh di kota gitu ya. Jadi waktu pertama pulang itu saya beberapa bulan, itu mungkin 3-4 bulan itu banyak diajak Pak Farid itu kemana-mana. 62. Bagi 5 berapa? Ya 12. 12-an sekitar sini. 12 lebih gitu. Ciherang itu. Ciherang ya, bukan itu ya. Nah, ini kan dia kemasan Kemasan premium ya. Kemasan premium hampir 13.000. 12 ya. Yang paling murah kalau orang beli. Kita sebenarnya melakukan ya riset kecil-kecilan lah. Kita melihat, oh kalau di daerah sini itu misalnya beras harganya berapa gitu kan. Kalau di daerah sana berapa, kok ini bisa mahal, kok ini bisa murah gitu kan. Kita melihat misalnya perbandingannya itu, kalau beras yang kita lihat harganya ada di misalnya Rita lah, ini paling besar kan Rita Pasaraya itu atau Indomaret itu harganya misalkan beras yang Bengawan atau Ciherang itu standarnya itulah, ini beras standar di Wonosobo itu 12-an ribu, ya 11 sampai 12 ribu lah, kalau udah di pack bagus 12 bahkan bisa 13 ribu gitu. Tapi kalau misalkan terus kita lihat nih, ini yang harga yang mahal seperti ini, nah kalau petani sendiri jualnya berapa gitu kan. Barito. Lalu ini mana ini? Nah ini. Ini Bengawan. Bengawan. Jenis Bengawan. Bengawan. Bang iki. Sing iki apa niki? Ini Galuh. Ini Galuh. Oke. Ini. Yang terakhir berarti Ciherang nggih. Ini yang Sihera. Sihera apa Ciherang? Sihera apa Cihera? Tapi nek ini kan Sunda kan cici lah nggih. Ciherang, Cisalak. Barito 13 sama Bengawan 11. 24 sama Galuh 10. 34 sama Sihera 10,5. 34 sama 44 500. Napa kan? Bener nggak ngitungnya? Bener lah, puyeng teman. Kalkulatornya kalah nih Pak. Pak, ini matematikanya jeblok. Sampai ini dari beras sendiri berarti ya? Iya. Pupuk kakak. Dari kabar petani. Terus Diselip. ini dijemur di atas. Langsung ngriki ngeten nggih. Biasanya sampai sepintal gabah kurang berapa? Tergantung varietas. Tergantung sih. Soalnya kan ada sing gabung, ada sing ambruk nggih. Kering yuk, basah yuk apa? Biasa dia masih Rata-rata rata-rata. Rata-rata jadi berapa Pak? 50% atau? Kalau Nggak sampai 50%.
Kalau kali Ciherang itu pinten sampean tukune saka berapa belinya dari petani? Saya petani lihat kualitas barang Pak, dari harga 43, 44 nyampe 45. 45. Nggih, kualitas barang yang bagus 45. Jenengan jualnya berapa itu ke pedagang pasar? Kurang lebih 95, 96 nyampe 97. Nggih, itu yang udah bagus. Per kilogram. Itu jenis napa mawon? Itu sing Ciherang, Pak. Ciherang. Nggih. 9 5, 96, 97 yang kualitas bagus. Nggih. Bengawan kurang lebih 10.000, Pak. 10.000. Yang jenis bengawan. Nek barito? Barito di atas 11.000, Pak. Yang kemarin saya masih 12.000. Ada yang 11,5 tergantung kualitas barang. Tergantung kualitas barang. Itu ke konsumen pinten biasanya? Konsumen eceran itu udah di atas 12,5. 12,5 ya. Nggih, barito. 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 Petani itu jualnya itu gabah. Jadi panen langsung gabah basah dijual, diambil sama penggilingan gitu kan. Itu dia jualnya itu seharga rata-rata 4.500. Itu harga paling bagus. Bahkan biasanya itu bisa kurang dari itu. Ada yang 4.300 gitu. Bahkan kalau misalkan lagi musimnya jelek atau dia rubuh kena angin gitu kan, dia pasti kena air dan gabuk. Kalau gabuk penggilingan pasti nggak mau beli penuh. Wah Mas ini kan gabuk, jadi harganya tak turunin. Bahkan bisa 42. Ya, ini kami terima dari teman-teman kami di Pati, Jawa Tengah tentang banjir. Ini padinya dipanen di atas air nih, jadi kayak perahu ini mereka ya. Kita bisa lihat. Artinya ini hampir dipastikan ya gagal panen sebenarnya. Tidak cuma padi ya, tapi lahan di daerah pesisir utara yang juga banyak ditanam itu adalah bawang ya. Ini bawang. Tadi disebut 85 itu 85 juta atau 85 apa itu untuk modalnya itu ya. Kita bisa melihat juga bahwa tidak cuma sawah tapi juga jalan rusak, ekonomi pedesaan juga terhambat ya. Kemarin yang paling parah itu di daerah Bumen itu 4.000. Jadi yang tadinya 4.800 cuma 4.000, itu kan jauh banget gitu kan. Sampeyan nek teng omah biasanya beras apa sing dimasak? Masak kula ngoten kan malah sembako niko. Apa? Napa? Gula. PKH niku kula kan tanpa PKH kula Mas. Nah, kok ora duwe. Oke. Niki beras sampean sing tuku saking petani regane 4.500 apa? Iya, 4.500 sekilo. Apa? Niki ngadole nek teng pasar nggih. 12.000. Teng pasar 12.000 pun dadi beras niki. Niki babule nggih. Areng ngadol nggih bisa 11. Nggih, 11. Kok ajaran
Eceran sing rolas. Eceran rolas kan bakule aring adol kan 11 bakul pasar. Sampeyan rolas. Sampeyan mboten rugi niki nek didol 4.500. Rugi. Saya rugi. Mboten pati niku. Mboten pati nggih. Mboten rugi niku mboten pati. Oh nggih. Sadurunge MSV Ciherang. Nggih. Sampeyan Ciherang nganu ngedole teng pundi niku? Penggilingan nggih. Penggilingan 450 nggih. Berarti 4.500 per kilogram nggih. Sampeyan pun nonton dereng niku 4.500. Pun nonton dereng. Lah, jane nggih wong tani nggih. Mau ngentun tenaga niku nek 450. Oh, 450 tenaga. Nek kira-kira sing harga sae ngeten Pinten? 500 iku cukup paniku nggih. Petani ini nggih oleh untung lah nek 500. Sampeyan wiare pinten nganu niki sawahe? Niki lho pun boten pira-pira nah niku pun disade riyen. Oh, wis ade. Nek mbiyen sih 2.500. 2.500 meter. Nggih. Niki kan pun kelong niku. nek sing Ciherang niku kan 45 nggih rata-rata lagi Mbah nggih. Kenapa nek Bangkrut mbiyen ngingu pitik potong niki kan kandang pitik niki. Oh, ini kandang pitik nggih. Kandang pitik niki jeblos niku. Langsung ora tang bayar bank sawahe dikelong. Kelong pinten niku pinten meter? Kathah niku nggih. Nggih. data BBS itu menunjukkan bahwa petani hanya dapat 30% keuntungan dari mata rantai tadi. Nah, dari mata rantai kan udah ngeluarin pupuk, bibit, tenaga kan, dan dia hanya dapat 4.500. Sementara yang ini ya paling dia modalnya ya jaringan, terus modalnya alat dan seterusnya itu. Yang petani dapat untung 30%, yang bagian ini petani ke atas sampai konsumen ini dapat 70%. Lah saya kan mikirnya nggak fair, kenapa? Bapak saya kan petani. Bapak saya petani, ibu saya petani, dan setiap bulan tuh selalu ngomong bahwa ya ini sawah ini cuma buat makan tok gitu. Jadi sawah itu bukan buat ekonomi, tapi buat bertahan hidup gitu. Iki 200 meter niki panen gabahe piro? Karo tengah kental. Rata-rata karo tengah pintal. Nggih. Regine gabah pinten sampean dol niku? Nek ketan niku nyampe 400 satu kental. Ya, kalau biasanya 350. 350. Iya. Soalnya nek pas musim panen bareng-barengan niku harganya anjlok. Kemudian biaya perawatan selama 3 bulan itu biaya maton biaya itu ya kurang lebih 150. Berarti 270 sampai 100. Sampean untungnya mung 300 niku se3 bulan. Nggih mboten ya? Nggih, karang nek panen pari niku mung bok ya, Pak. Nggih, niku Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Nah, ini hampir 2 kilo. Ini nek di pasar mesti dipotong lagi. Tenggulak kok untungnya luar biasa. Wortel niku nek dang regi sak murah niku kadang-kadang niku sing sangat-sangat untung niku tengkulake, Pak. Lah pedagang niku kurang ajare pedagang niku ngoten, Pak. Rata-rata niku oknum ngoten niku nggih sing dados bangkrute tiyang tani, rugine tiyang tani niku istilah sing gedhe niku tasih dikatutaken sing cilik ngoten. Mangke teng dugi pekene bisa malih diwili sing gedhe malih. jadi selama ini pemerintah memang cenderung menekan harga pangan karena pangan dianggap sebagai salah satu komponen inflasi yang terbesar dan pemerintah selalu takut dari pemerintah sejak Soeharto sampai Jokowi
takut dengan inflasi ya. Itu sebabnya harga pangan selalu ditekan ya. Nah, problemnya kalau harga pangan ditekan tapi dibiarkan memakai sistem pasar seperti sekarang, yang ditekan adalah petani gitu. Nah, ada sebenarnya solusi cara untuk ini. Bagaimana petani bisa dapat lebih besar dari apa yang selama ini diusahakan. Di sisi lain konsumen tidak harus membayar lebih mahal. Jadi dari sistem cara bertaninya sendiri itu kan memang ada masalah gitulah ya. Bahkan apalagi kalau ditambah dengan faktor eksternal yang juga itu sangat mempengaruhi petani. Contohnya di Dieng. Wadah sendiri kan pemerintah punya rencana rencana untuk membangun jadi pertambangan untuk bikin bendungan bener. Lemah jenengan kena mboten niku? Tanah warisan tiang sepah mboten sah dirusak, benjing ajeng damel kula turunke teng anak putu. Kula niki le berjuang kangge anak putu mboten kangge pemerintah. Jadi jenengan menolak nggih? Nggih, kula tetep sampai kapanpun kula tetep menolak. Niku alasan sing paling penting napa niku? Mangke nek saumpami ajeng sia ditambang, njuk anak putu kula niku kan manggone teng pundi kenedi napa, kan ngolah napa. Tanggondo jenengan niku kan entuk ganti untung sing katanya miliaran niku.
Saumpami arta mbok gangsal bagor niku pasti mboten kok ngantos gangsal tahun lah mboten niku pun telas. Tapi nek lemah, nek tas mbok kula niku pun mati balunge keke pun gogrok nek mboten niku gebanjiran niku mboten ical. Nah ini karena airnya kan udah nggak ada yang lain, jadi masyarakat Karangtengah khususnya saya sendiri tetap mengkonsumsi air dari Pauan ini. Ini yang dari Pauan ya? Iya, dari Pauan ini. Kalau jernihnya memang jernih, tapi untuk rasa udah berbeda, Mas. Rasanya itu udah kayak apa ya? Kayak apa? Kayak oralit lah, Mas. Ada asin-asinnya sedikit. Kalau yang dulu itu rasanya kayak gimana? Seger ya? Seger. Coba tak cobain nggak apa-apa? Nggak apa-apa, monggo. Kayak anak asem-asem ya. Ya, kayak ada asam-asamnya. Gon Pusiti kan banyune legine apa beningnya bening-bening Seger ya, seger iki kayak campur asem. Gimana kalau udah? Sekarang saya beli galon, Mas. Saya beli galon, terus ini saya buat kegiatan sehari-hari ya, buat mandi, buat cuci-cuci. Kalau terpaksa galon itu di toko stoknya kurang, ya saya terpaksa minum. Tapi yang ngerasa ada dalam hati saya ngerasa bahaya, Mas. Ini rumah jenengan sampai sini ini Mas ya? Ini rumah Pak D saya. Oh Pak D. Pak D, ini Pak D. Lah ini kok cuman gak drainase tok iki Mas yo? Ini ya, jadi ini kan tembok warga ini ya, tempat rumah lah, ini rumah. Ini drainase. Terus sebelahnya udah milik Geodipa. Lho semeter tok ketok iku. Ya kalau secara sama pagar itu sekitar 1 meteran lah. Tapi kalau tanah sama tanah itu paling cuma drainase. Coba kalau ada terjadi kebocoran gas atau ledakan, pasti yang kena Pertama kali ya. pertama kali warga Karangtengah. Itu pasti. Sebuah ledakan terjadi di sumur bor pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Geodipa kawasan Dieng, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini sejumlah pekerja mengalami keracunan dan 1 orang dilaporkan tewas. Masih di kabar pagi pemirsa, sebuah sumur bor di PLTU Geodipa kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah meledak. Akibat kejadian ini 9 orang pekerja terluka dan 8 orang diantaranya dirawat intensif di rumah sakit serta 1 orang pekerja dinyatakan meninggal dunia. Jenengan waktu ini posisi teng pundi, Pak? Teng riku. Sek napa jenengan sek napa? Kok sak ngentosi ibune teng ladang. Pas niku kan getar. Pipa itu getar. Lalu tiba-tiba meledak. Nggih. Terus jenengan? Saya kedorong sama itu ledakan. Ledakannya sampai ke sana, Mas. Kemana? Jauh gak? Berapa meter sampai sana? Dari sini. Dari sini. Nah, dari sini Honda itu. Dari Honda ini motor ini. Iya. Nah, dari kendaraan ini sampai ke sana. Yang Bapak parkir ini? Iya. Dari sini. Sampai berapa meter, Pak? Kurang lebih 15 meteran ya, Mas. Sampai mana, Pak? Sampai di situ, Mas. Yang pohon pisang? Ya, pohon pisang itu. Sini sampai sana, Pak? Iya. Ya Allah. Jadi pas itu meledak, jenengan langsung kelempar sampai sana? Kelempar sana. Tiba-tiba kan kayak itu loh, Mas. Bukannya itu, tapi kayak apa? Lahar itu loh. Blok. Kenapa cara ngono blok nggih. Nggih. Nah, niku.
Jadi dorong saya. Saya kan mukanya seperti arang, Mas. Sudah ya hitam semua. Mereka itu yang ada banyak hal lah, tapi yang paling fundamental buat mereka itu adalah soal sumber air. Karena kalau di Dieng itu ya pertanian ini kalau nggak ada air mau gimana gitu. Kalau misalnya nggak ada air nggak bisa minum juga gitu. Yang saya pengen keberatan. Langkong asin ini. Lebih asin dipakai. Lebih asin nih. Segere podo tapi asinnya lebih timbang sing anu kaya. Berarti ngaruh tapi ora podo kabeh ya. Iya. Tembusnya ngendi kae berarti? Kono kah? Tembusnya simpangan, terus bawah simpangan, Karang Tengah. Tembusnya kiri Mas. Kan nginggil ngriki kan nganu pengeboran atas pas. Nah iki. Ora ono pahit-pahit apa, gedir-gedir kaya sing dhuwur, asine ora ono iki. Parameternya yang paling bagus di sini Mas, dulu hasilnya. Jadi kandungan mineral maupun apa paling baik. Lagi aku ngombe lemah aku. Mana temen ya? Yang paling tinggi itu di Dieng, Karang Tengah, Tebet, Sabang. Kan kalau di sini aneh Mas. Nah, itu Mas, itu dinding geodip Mas. Rencana pemboran atau sumur produksi di situ Mas. Wah, dijauhkan dari pemukiman Karang Tengah tapi didekatkan dengan titik mata air ini, objek vital. Walah cepak 300 meter Mas di net. Ya kalau itu kena ini pasti kena sumber mata air ya. Waduh, ngantek mati katanya kan kalau umur 80 kan sebenarnya masih gini. Masih lebih dari itu malah. Contohnya itu. Ini ya. Tapi kan faktor tanahnya entah kenapa saya nggak tahu nih. Tak boten karena bibitnya Pak. Boten karena bibit, karena lahannya udah rusak. Jadi yang perbuatan uwoy berarti nih Pak nggih. Boten. Nah sing lahan liyane niku juga enten sing kados niki. Malah paling manu niku sing ngandap niku. Sing ngandap. Nggih. Nek sing tebe-tebe mboten, Pak. Mboten. Sing ngandap berarti sing caket kriki nggih, Pak nggih. Caket kriki. Nek sing tebe aman nggih. Aman. Berarti sing sekitar daerah ngriki kathah sing kados niki, Pak. Nggih ning mriki kalih niku sing sekawan niku nggih, njur kalih mriko. Nggih. Sing ditumbas lahane nggih. kan memang nggih perkantoran.
boten nggih. Awale ijine nggih perkantoran. Perkantoran. Tapi ternyata niki dialihfungsikan bagasi ajeng terus gitu. Kemarin juga saya ingat ada itu orang Kali Gendol itu juga di Jakarta itu kan kesulitan waktu itu mau pulang tidak boleh, terus di sana tidak ada pekerjaan, terus dia 3 hari sudah tidak makan. Lah ini terus suruh saudara yang ada di Wadas ini suruh ngirimi singkong sama talas itu ke Jakarta buat makan. Kalau orang Wadas ini sendiri walaupun Covid tidak terasa ada Covid. Ada singkong, ada talas, ada beras pun ada, cabai nanam, yang beli hanya garam. 10.000 meter persegi kali 200 itu 4 miliar lebih. Nah, nggih, tapi mboten kepengin. Mboten. Wong niku duit niku pirang dina mawon entek. Niku sedina mawon ngentek 4 miliar niku iso kok, mboten ngono sedina niku. Tuku Fortuner mboten kepengin sampean. Ah nggih tuku. Fortuner mboten kepengin. Mboten. Wong kula nyopir nggih mboten iso. Dadi mboten kepengin, kula kepingine lahan terus diolah napa masukan duit niku ya setitik ning awet. Nggih, sampai anak turun sing karepake kula nek ming duit niku 4 miliar, 10 miliar rong dina ya iso entek, mbok sak jam ngentekake duit 10 miliar nggih iso. Niku ora kepengin niku lho. Ning nek ora diedol kancane ki wetengen dadi di Joko lah kan kuweri. Kula mangke dadine njuk nggamblik. Nggih. Kula pikir njuk kepriye nek kancane wong sepadha oleh kok kula ora oleh dhewe. Anjenengan rencanane nek niku didol terus nggih napa niku? Duite. Kandang kula anak-anak emang itu kalau tunggu anak. Oh, tunggu anak. Tunggu anak soal tunggu anak bang ke kaji. Oh, kaji, enggak kaji. Saben sing niki wiyare pinten? Oh, Bapak ngendika 100 nggih. Nggih, nggih. Niki kan ajeng nggih apa? Jalan tol nggih. Nggih, jalan tol, Pak. Berarti mau dibeli oleh pemerintah. Iya. Sing pun sate teng mriki wonten pinten kira-kira? Nggih, nek pinggir dalan nggih dugi kalih. Engko nek mlebet karo tengah setunggal ngoten niku. Taruhlah kalih ngeten nggih niku pun sae nggih. Nggih. Berarti sampean nek ngedol niki kan 900 meter ping 2 yuta berarti 1,8 miliar. Oh, nggih nah. Kan ajeng napa niku nek pun nganu. Nggih, nek tiyang dusun niku jarene nek sawah dibalekke lemah ngoten. Sampeyan tuku lemah meleh. Nggih. Sing luwih apa? Nggih. Bertani malih. Nggih. Nah, padahal bertani kan mboten menguntungkan. Nggih, kadang niku kados kaya teka-teki silang. Teka-teki silang ketidakpastian. Ayo angkat. Terus dugi ngono terus niku wonten abri, wonten napa? Wonten polisi. Lha terus nganu mriki tekanan atau ancaman apa niki mboten? Walah kathah niku soal ngoten niku. Wonten sing engko nek ora diserahake sing dicekel polisi, sing dukum, sing kok dibedil. Lah niku ngoten niku ancamanipun. Orang sini.
Sempat ditahan betul. Nggih, sedinten, sendalu. Sedalu. Nggih, sedalu. Ditahan teng Polsek. Nggih, teng Polsek Purworejo. Purworejo. Oh, digawa teng Purworejo. Nggih, kula dipeteng Purworejo. Kula teng dalan niku kula diajar kalih napa nggih? Tiyang setri lah. Puluhan niku ping dikeplak niku ping 3. Sebenarnya pemerintah sendiri memberikan tekanan yang besar ya terhadap pertanian gitu. Tidak mendukung tapi justru menekan ya lewat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada petani sebenarnya. Jadi Sigedang ini adalah salah satu dari ratusan desa di Wonosobo yang ada di pinggiran hutan yang dikelola oleh perhutani. Sekitar reformasi tahun 2000 segala macam, kita tahu terjadi perubahan yang sangat besar ya, banyak petani memberontak sebenarnya, mulai mengambil alih lahan pertanian yang dikelola oleh negara, dalam hal ini perhutani gitu ya. Dan banyak petani di situ kriminalisasi, beberapa ada yang masuk penjara dan segala macam. Mereka juga mengalami konflik yang hampir terus-menerus dengan perhutani ya. Nek itu adik saya 3 bulan, nek saya itu hampir 6 bulan. Karena saya itu dituduh penggeraknya sebagai provokatornya. Ya memang akui, memang saya itu perjuangan itu, namanya berjuang itu ya bunuh, blui, guang itu memang sudah sampai situ tekadnya, tekad-tekadan. Beberapa tahun terakhir petani di Sigedang dan banyak petani-petani pinggir hutan di Wonosobo juga sudah mengusulkan perhutanan sosial, walaupun perizinannya masih terlalu lambat ya. Tapi ini satu kemajuan ya. Dulu yang terjadi adalah konflik yang terus-menerus, bahkan juga kadang-kadang berdarah dan orang juga harus dipenjara dan semacamnya. Nggih malah nek teng lahan niki istilahnya itu lahan itu tasih steril. Alhamdulillah nek tumpang sari sing teng mriki teng lahan tidur iki termasuk bagus hasilnya. Harusnya dari pemerintah kan mboten mengizinkan tanami kentang niku. Ning niki maringi kesempatan niku sederenge kopi enten hasilnya, kemar enten hasilnya, sementara maringi kesempatan jangka 5 tahun itu bisa ditumpang sari maringi kentang. Banyak petani di Sigedang itu mengalami prosekusi dan kriminalisasi secara nyata ya. Nek abang tanya soal itu, saya mengeluarkan air mata. Sejarah yang luar biasa itu mulai tahun 2001. Diduga saya masih sendirian. Belum ketemu teman-teman Wonosobo. Belum ketemu orang-orang yang berhak untuk menuntut. Kembalikan tanah tersebut. Kembalikan ke rakyat. Di seluruh Indonesia, berbagai daerah masing-masing yang butuh mengelola, karena itu disebut tanahmu, negara. Bukan segelintir orang yang bermodal maupun berkuasa.
menghadapi semua ini, petani menurut saya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya. Petani harus memperkuat organisasi. Ya. Jadi John, kita bikin koperasi konsumen dan kita bikin koperasi produsen dan kita bikin koperasi konsumen. Potong aja mata rantai distribusinya. Kita langsung pertemukan antara produsen ke konsumen, kan nggak ada ini biaya distribusi ini nggak ada. Tadi totalnya 951 kilo. Kalau untuk kelompok tani kita, kalaupun misalkan harga jatuh, tetap paling minimal kita akan beli 4.700. Jadi kemarin itu di sini sempat jatuh 43, bahkan ada yang 4.000. Kurang 500 ini, nggih. Tadi malam enten kelompok tani bikin beras namanya beras MSP, kualitasnya di atas Ciherang. Ciherang pinten sekilo tadi? Berapa sekilo? 12.000. Sehingga masuklah hitungan bisa beli 4.700 dan kita bisa jual murah hanya 10.000. Itu sewa ngeten nggih. Tapi bandingnya kalau hari itu. Jadi belum butuh hari itu ning hari itu. Tidak sebuah kintal bisa nanti. Jadi rencananya langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini tadi. Makan itu. Nah ini kan empuk, rasanya gimana? enak ini ya.
keduanya itu nyambung, langsung dari produsen beras dia jual ke kelompok konsumen yang ada, misalnya kalau kita ada di atas ya, petani atas ya, langsung ketemu tanpa harus melalui mata rantai yang panjang ini. Dua-duanya untung, yang satu yang bawah ini petani sawah ini padi dapat harga beras tinggi, yang di sana yang di atas dapat beras yang bagus tapi murah. Win-win solution gitu. Gedang sekarang menjadi konsumen beras yang diproduksi oleh teman-teman di Selomerto. Sementara itu nanti teman-teman di Selomerto akan menjadi konsumen dari produksi sayur, kentang dan juga beberapa sayuran lain yang diproduksi oleh petani-petani Sigedang. Ngerasane iki cocok terus dirasake iki ora ketang 1.000 2.000 iki ono kemiringan. Yo iki dheweke iki memperjuangake iki berarti meringankan beban rakyat keseluruhan. Pak Ganjar iki nggih, milih Pak Ganjar. Nggih, ngantos rong periode kula nggih milih Pak Jokowi. Terus menurut pendapat jenengan apa yang dilakukan pemerintah? Nah, sekarang ini yang dilakukan pemerintah malah menindas masyarakat, bukannya untuk menenangkan masyarakat, kemakmuran masyarakat itu. Pirang presiden benapa kula mboten dumele. Soale mboten dugingan kula napa-napane niku punang. Napa nggih gunane tiyang kula meleh-meleh. Aran meleh Pak Jokowi milih sinten wong napa-napane mboten dudi desa, Pak. Pokoke desa niku lek kerja kangge dengkule kaya mbak di kalih tangan. Makane tangane obah nggih punya kados yang sepah. Pikir niku Pancasila niku mboten nonton sing dinggi ing negara Indonesia yang berpancasila yang berdemokrasi niku mboten enten. Dadi ketuhanan ya nek wong kok ngono ki ya nek ketuhanan mbok ya agama mawon nggih mboten ngentukke. Keadilan nggih mboten nonton, sosial nggih mboten nonton, kerakyatane nggih pun mboten wonten. Niku nggih negara piyambak sing ndamel Pancasila sing
kudune kon diterapake sing nerapake mung rakyat nek wong dhuwurang malah ngremuk Pancasila kan iki. Banyak sekali air yang sudah tercemar sehingga kita harus berusaha untuk melestarikan daripada sumber mata air tersebut. Fondasi negara itu adalah pertanian, soalnya orang hidup ini semua membutuhkan pangan dari petani kan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang format Indonesia Baru ya, terutama dalam pembangunan ekonomi, kita pasti akan menekankan paling enggak dua aspek atau dua sektor ya, sektor pertanian dan perikanan rakyat ya. Itu realitas negeri kita ya. Jadi saya pikir-pikir itu kalau di desa itu pendapatan saya itu memang kecil gitu, tapi semuanya itu ada gitu. Kalau saya lapar ya tinggal ke sawah, tinggal ke ladang ada makanan gitu. Mau mancing tinggal ke sungai dapat ikan gitu. Jadi sebenarnya walaupun secara nominal uangnya situ sedikit, saya sebenarnya hidupnya nggak jauh-jauh beda sama yang di kota sebenarnya gitu. Tak pikir-pikir. Akhir bulan ya sama-sama nggak punya duit maksudnya. Jadi kalau tadi misalnya kita bicara tentang keragaman hayati, keragaman alam dan bagaimana memperbaiki pertanian juga perikanan misalnya, kita harus masuk ke lokal. Itu salah satu motivasi saya kenapa kemudian saya pulang kembali ke kampung halaman saya di Wonosobo di kaki Gunung Sindoro. Nah, yes. Wih, iya. Wih. Hitung. 1, 2, 3. Mas, mantap. Ya wes, yo. Ya. Yuk. Ya. Hitung. 1, 2. Kuat, santai aja. Tenang, kok tenang. Bagus, yuk. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 6, 7, 8. Ayo, Mas. Ayah jangan nangis, Aja sudah menahan bisa nangis. Ekspedisi Indonesia Baru. Tepuk tangan teman-teman. Ekspedisi Indonesia Baru. Gila!